Wajar saja sih Sintayong curhat ke media Korea Selatan karena begini aturan FIFA soal kontrak pelatih timnas. Sudah lama diincar, bek timnas Indonesia Sandy Walsh bakal duel lawan pemain nakal Vietnam. Sintayong makin menyatu dengan timnas Indonesia. Gelandang Crystal Palace dikabarkan siap bela timnas Indonesia. Sintayong beri rekomendasi. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Masa depan Sintayong bersama timnas Indonesia kembali memanas dalam kurun waktu sepekan terakhir, terutama di jagat media sosial. Terlebih Sintayong secara terbuka telah belak-belakan kepada salah satu media Korea Selatan yang merupakan negara ia berasal. Dalam sebuah wawancara dengan Sportkan, Sintayong mengaku sudah mendapatkan tawaran untuk melatih negara lain sejak sepekan lalu. Ditanya terkait negara yang tertarik menggunakan jasanya, Sintayong memilih merahasiakannya. Pernyataan Sintayong itu pun mendapatkan ragam reaksi dari kalangan pecinta sepak bola, termasuk reaksi kekhawatiran jika menelik kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia sejatinya telah berakhir pada Januari 2024. Hanya saja kontrak tersebut telah diperpanjang PSSI setidaknya hingga bulan Juni 2024 mendatang. Di perpanjangan kontrak Sintayong tak terlepas dari keinginan federasi yang menginginkan sang pelatih menangani timnas di dua ajang berbeda. Meskipun langkah Garuda harus terhenti pada babak tersebut di tangan raksasa Asia yaitu Australia. Peningkatan performa baik dari segi fisik, taktikal, dan mental hingga peringkat FIFA membuat banyak pihak mengapresiasi kinerja Sintayong. Seruan #STY dengan menuntut PSSI memperpanjang kontrak pun menggema setelah kelolosan Garuda ke babak 16 besar. Alhasil, tak salah jikalau banyak kalangan yang ingin PSSI segera menyodorkan kontrak barunya kepada Sintayong. Untuk ajang yang kedua, Sintayong diharapkan bisa membawa ke babak 8 besar Piala Asia U20. Agenda Piala Asia U20 2024 dijadwalkan baru akan berlangsung pada 1-31 Maret mendatang. Ajang Piala Asia U20 diprediksi akan menjadi kunci PSSI untuk menentukan nasib Sintayong. Jikalau mampu membawa skuad Garuda tembus 8 besar, PSSI kemungkinan besar akan langsung memperpanjang kontrak Sintayong. Hanya saja situasi rawan menjadi rumit jika target yang dicanangkan PSSI tidak tercapai dari Sintayong. Bergabung dengan Qatar, Australia. Dan Australia jelas bukan perkara mudah untuk bisa lolos ke fase gugur. Ditambah lagi event tersebut berada di luar agenda FIFA yang membuat klub pemain punya hak untuk tidak mengizinkan pemain andalannya memperkuat timnas. Alhasil butuh perjuangan luar biasa untuk Sintayong untuk mencapai target yang ditetapkan PSSI agar kontraknya bisa diperpanjang. Begini aturan FIFA soal kontrak pelatih dan pemain sepak bola profesional. Ada aturan yang menarik ditetapkan oleh FIFA soal kontrak pemain dan pelatih profesional dalam dunia sepak bola. Jikalau durasi kontrak pemain dan pelatih tinggal menyisakan 6 bulan saja, baik sang pemain dan pelatih tersebut memiliki hak untuk berbicara suatu hal kepada pihak ketiga alias pihak lain. Dan hal itu merupakan hal normal ketika seseorang pemain tinggal menyisakan kontrak berdurasi 6 bulan saja. Hal yang sama ternyata berlaku pada pelatih yang juga tinggal menyisakan durasi maksimal 6 bulan saja di sebuah tim, di mana pelatih tersebut berkesempatan untuk berbicara masa depannya dengan pihak lain. Salah seorang pengamat sepak bola nasional yang kerap membahas taktik dan perkembangan timnas Indonesia, Tommy Dusky, pun ikut memperjelas terkait aturan tersebut. Melalui YouTube pribadinya, Tommy Dusky menjelaskan bahwa merujuk pada aturan FIFA tentang transfer pasal 18, baik pelatih maupun pemain yang tinggal memiliki kontrak 6 bulan, mereka diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan pihak ketiga. Jika pada 6 bulan terakhir masa kontrak pemain dan pelatih tidak ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak terkait, entah klub ataupun federasi, pemain tersebut atau pelatih tersebut bisa berkomunikasi dengan pihak ketiga, jelas Tommy Dusky. Jika merujuk pada aturan tersebut, maka tak salah Sintayong berani belak-belakan terkait posisinya di masa depan. Hal ini mengingat kontrak yang disepakati Sintayong dengan timnas Indonesia masih bersisa 4 bulan alias Juni 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun sudah memberikan tanggapannya terkait curhatan Sintayong ke media Korea Selatan. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, Erick Thohir menyatakan dirinya bersikap profesional. Profesional yang dimaksud yakni menanti realisasi
target dari Sintayong bersama timnas Indonesia di dua ajang berbeda, yakni meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar sekaligus mengantarkan timnas U20 Indonesia ke 8 besar Piala Asia 2024. Mengingat baru satu target yang dicapai, Erick Thohir tidak ingin buru-buru menyikapi kontrak Sintayong di timnas Indonesia. Saya kan orangnya profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Sintayong mau mundur, saya tidak bisa nolak, ujar Bapak Erick Thohir kepada awak media. Tapi kesepakatan saya dan STY yang kontrak habis hingga Juni ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita nanti. Kita punya komitmen itu, baru kemudian berbicara untuk 2027, ujar Erick Thohir. So layak dinanti seperti apa dinamika masa depan Bapak Sintayong bersama timnas Indonesia dengan PSSI-nya nanti. Bek timnas Vietnam Doan Van Hau sudah pulih dan segera tersedia untuk Golden Star. Doan sempat mengalami cedera tumit parah yang membuat dia harus absen panjang, termasuk tidak bisa membela timnas Vietnam di Piala Asia 2023 yang lalu. Padahal Doan sudah ditunggu oleh Sandy Walsh yang siap menantang duel. Doan Van Hau bukan nama asing baik pecinta sepak bola Indonesia. Kelakuan pemain berusia 24 tahun ini beberapa kali mengundang emosi pemain-pemain Garuda. Permainan yang kasar dan coba memancing lawan beberapa kali dia tunjukkan saat melawan skuad Garuda. Namun diprediksi dalam waktu dekat nama pemain Chong An Hanoi ini akan segera kembali ke tim. Cedera saya sudah pulih dengan baik. Saya berharap di fase kedua saya bisa kembali bermain dengan Hanoi Police Club. Saya sangat berharap bisa pulih kembali waktu dan bisa bergabung dengan tim Vietnam juga untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, kata Doan Van Hau dilansir dari laman Bongda. Sebelumnya Sandy Walsh sempat berkelakar ingin mengincar Doan Van Hau pada sebuah wawancara. Bahkan Sandy ingin melakukan selebrasi di depan Doan Van Hau saat kedua tim berlaga. Meski dalam konteks bercanda, pernyataan ini sempat jadi bahan seriusan di media Vietnam. Pemain yang mana? Nomor 5, Doan Van Hau atau 11? Jika saya mencetak gol, saya akan mencarinya. Saya akan mengikutnya sebagai bentuk selebrasi, kata Sandy Walsh dalam wawancara di kanal Sport 77. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia bakalan bertemu dengan Vietnam pada laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Wah, gokil ya Sandy Walsh. Bila kalian setuju dengan Sandy, silakan baku hantam di kolom komentar. Ini menjadi tahun keempat Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun tersebut ditunjuk sebagai juru taktik tim Garuda sejak Desember 2019. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sebenarnya memiliki kontrak hingga 31 Desember 2023. Namun PSSI menyepakati perpanjangan kontrak dengan Sintayong hingga Juni 2024. Meski belum mendapatkan trofi bersama timnas Indonesia, Sintayong sudah menorehkan beberapa prestasi. Sintayong yang jadi juru taktik pertama yang sukses menjebloskan timnas Indonesia ke Piala Asia di 3 level kelompok umur sekaligus. Selain itu, timnas Indonesia juga sukses menorehkan sejarah baru dengan lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya. Selain prestasi, banyak cerita lain dari Sintayong selama 4 tahun melatih timnas Indonesia. Sintayong mengaku masyarakat Indonesia memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi. Dirinya mengaku senang bisa bekerja bersama dengan timnas Indonesia karena fans yang selalu mengingatkan anak asuhannya bakal tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Masyarakat Indonesia mempunyai indeks kebahagiaan yang tinggi, ujar Sintayong dilansir dari laman The Jonggang. Mungkin itu sebabnya bahkan ketika para pemain nasionalnya tampil buruk, ada banyak kasus di mana mereka meneruskannya dengan mengatakan, lain kali lakukan yang lebih baik ya. Jelas pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dirinya mulai mengubah kebiasaannya soal sikap terhadap pertandingan hingga pola makan. Saya mengubah segalanya, mulai dari sikap saya terhadap pertandingan hingga kebiasaan pola makan saya, ujar Sintayong. Selain itu, dirinya sudah terbiasa untuk selalu berkata cepat dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut selalu diucapkan baik di sesi latihan dan di luar lapangan. Saya hidup dengan cepat dalam bahasa Indonesia, baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar pelatih 53 tahun tersebut. Sintayong saat ini sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat setelah 4 tahun melatih. Bahkan banyak masyarakat yang menginginkan STY tetap bertahan di posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Kabar ini sudah ramai di sosial media dan dia bersedia untuk menjalani proses naturalisasi.
Menurut aturan FIFA, Jairo masih sangat terbuka untuk membela skuad Garuda. Ibunya memiliki darah Indonesia dan ayahnya keturunan dari Suriname. Jika berkas Jairo benar-benar diproses, maka hal ini menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu cukup mengenal atmosfer sepak bola Eropa. Karirnya dimulai saat dia masuk ke dalam Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2008 hingga 2017. Lalu dia mengambil langkah untuk berkarir di Crystal Palace. Bersama tim kasta tertinggi di Liga Inggris ini, dia sudah tampil dalam 91 pertandingan. Musim ini, pemain kelahiran Haarlem tersebut sudah bermain dalam 4 pertandingan. Pengalaman dan skillnya bisa menjadikan tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri cukup krisis dalam posisi gelandang bertahan. Pada Piala Asia 2023 lalu, Sintayong harus bereksperimen untuk memasang Justin Hubner di posisi tersebut. Saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sandy Walsh juga sempat menempati posisi tersebut. Hadirnya pemain satu ini akan membuat satu tempat lini tengah berpeluang menjadi miliknya. Meski sudah bersedia, keputusan naturalisasi menjadi pilihan Sintayong. Perlu diketahui bahwa Jairo sudah mencatatkan 3 caps bersama timnas senior Belanda. Selain itu, saat ini ada Nathan Joayon, Tom Haye, dan juga Jay Ijes yang berproses naturalisasinya sedang dikebut oleh PSSI. 3 pemain ini diproyeksikan bisa tersedia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada Maret nanti.